Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ekward 81. Kali ini kita mau buat tas ini yang sudah brodol. Kita akan perbaiki, mengganti dengan bahan dan jadikan baru lagi. Pertama kita lepaskan dulu satu persatu, ini tutupnya kita lepaskan, terus kemudian logonya ini ada bautnya, kita lepas saja dengan obeng. Setelah lepas bautnya kita bisa lepas satu persatu logonya, huruf-hurufnya ini, terus kemudian kita simpan dulu. Nanti ini akan kita jadikan sebagai bola. Jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya dan subscribe. Kita kembali ke tutup dulu. Nah, ini di dalamannya ini akan kita jadikan sebagai pola, jadi nanti kita buat seperti ini, kita lebihkan, kita lem, kita lebihkan seperti ini nanti supaya bisa dilipat dan lebih rapi. Nah, setelah itu kita lem lagi, baru kita mainkan, kita lipat seperti ini. Jadi seperti yang ada di tutorial sebelumnya juga, lipat-lipat seperti ini agar supaya rapi. Kita ikuti aja seperti ini terus. Nah, perhatikan kalau yang bagian dalamnya ini sudah rusak, yang keras ini kita bisa ganti dengan karton itu, seperti buat baru, atau dengan bahan yang keras lainnya seperti vinil atau yang lainnya yang keras supaya bisa untuk membentuk seperti ini. Untuk bagian ujung-ujungnya ini bisa kita rapikan, lipatkan dengan obeng atau ujung pulpen atau bahan yang lainnya bisa. Yang penting ini bisa untuk melipat secara rapi dan kecil-kecil. Nah, kita lipat pelan-pelan saja supaya rapi. Ini tidak perlu cepat-cepat atau buru-buru. Jadi ini untuk melipat seperti ini, intinya tunggu lem itu sudah agak mengering, jadi baru bisa kita lipat. Setelah itu kita bantu dengan cara dipukul pelan-pelan seperti ini. Jangan terlalu keras supaya tidak rusak. Ini biar untuk membantu rapi dan lebih tipis tertata di bagian samping-samping atau ujung-ujungnya. Nah, kira-kira seperti ini jadinya. Jadi buat juga yang satunya seperti tadi, sama. Setelah jadi dua-duanya, kita nanti akan satukan seperti ini. Jadi ini presisi, ini kita lem juga nanti. Sebelum disatukan kita pasang dulu magnet bagian belakang. Nah, ini tempat untuk menaruh logo. Ini juga nanti kita masukkan seperti ini, seperti kita pasangkan juga seperti awalnya. Jadi satu persatu. Kita tata sama rata agar tidak terlalu lebar, terus baru kemudian kita buat baut-bautnya itu kita kembalikan lagi. Nah, ini kuncinya tadi sudah, ini bagian belakang, terus kemudian gosnya ini bagian depannya. Ini kita satukan nanti menggunakan lem terlebih dahulu. Setelah kita lem, kita satukan depan belakang dan dibantu dengan jepitan supaya rapi dan presisi. Setelah sekiranya mengering, kita jahit keliling. Nah, kemudian seperti ini nanti hasilnya setelah dijahit. Setelah itu kita lanjut ke badan tasnya. Nah, ini kita
lepaskan semuanya bagian-bagiannya. Nanti yang dipakai adalah bagian dalamnya saja, puringnya dan beberapa aksesorisnya. Bagian dalamnya atau puringnya ini kita pisahkan juga agar nanti bisa dibuat per masing-masingnya. Nanti kita buat secara terpisah sendiri-sendiri. Kemudian aksesorisnya ini nanti beberapa akan kita ganti karena biasanya kalau sudah dilepas tidak bisa dipakai lagi untuk paku-paku kelingnya, kecuali magnet dan aksesoris lainnya. Nah, ini kita melakukan pelepasan bagian atasnya. Nanti ini karena juga pasti udah rusak dan ini juga akan kita ganti. Setelah dilepas, ini hasilnya jadi terpisah, bagian yang rusak tadi yang atas dengan bagian di puringnya. Nah, nanti ini bagian ini akan kita mangkan pada bahan yang baru, jadi nanti akan menjadi seperti baru lagi. Nanti bagian ini akan kita pisah-pisahkan dan menjadi sebuah pola dan kemudian dimangkan di bahan agar supaya sama hasilnya. Kita lepaskan benang-benangnya ini pelan-pelan saja. Jadi sambil menunggu jangan lupa subscribe, share, dan like ya teman-teman ya. Ini termasuk kancing-kancingnya itu kita lepaskan ini pelan-pelan aja supaya nanti tidak rusak, tidak melar, karena nanti ini biar sama persis sama dengan yang aslinya. Kadang ada pertanyaan kenapa sih nggak diukur aja, kan nanti hasilnya juga kurang lebih. Nah, ini karena kita mau selamatkan puringnya ini, puringnya kan udah sesuai. Jadi kalau untuk membuat ulang atau replikanya atau duplikatnya bisa aja kita pakai ukur ulang karena puringnya juga kita sesuaikan. Kalau ini kita yang menyesuaikan puring, jadi semuanya kita lepaskan, kita buat untuk menjadikan pola, sambil ini kita juga melepas aksesorisnya. Setelah kita lepas seperti ini hasilnya, ini nanti kita masukkan ke dalam bahan yang baru. Ini jangan lupa ini magnetnya juga kita lepas, nanti bisa dipakai untuk yang baru karena ini masih bagus. Nah, ini setelah kita jahit yang tadi, kita satukan bagian atas dengan puringnya tadi, jadi bisa nanti langsung disatukan seperti ini, seperti semula. Bagian tepi ini kita jahit dulu, ini supaya sama dengan yang aslinya. Nah, setelah jadi nanti seperti ini ya. Ini bagian tepinya tadi, ini kita buat sama juga. Ini dalamnya tadi masih bagus, jadi langsung kita buat untuk sebagai polanya, dan ini bisa dipakai untuk di bagian dalamnya juga, karena tadi aslinya dia tasnya itu nempel, jahitannya ditempel dan dijahit. Ini kita buat sama juga, jadi kita sama juga caranya, kita lipat supaya rapi mengikuti pola aslinya. Setelah itu kita pasangkan aksesorisnya. Ini aksesorisnya kita ganti karena tadi sudah nggak bisa dipakai seperti paku-paku keling. Nah, ini nanti kita satukan seperti ini, kita jahit seperti ini, jadi ditempel baru dijahit karena hasilnya juga seperti itu. Jadi sesuai permintaan si pemiliknya, jadi dibuat sama. Nah, seperti ini hasilnya setelah dijahit. Jadi jahitannya nanti di luar, baru kemudian ini bagian belakangnya kita jahit dulu, satukan itu penutupnya. Jadi kita jahit 2 kali di sini.
Nah, seperti ini hasilnya. Jadi langsung dijahit jam terakhir untuk menjahitnya. Kemudian bagian depan kita jahit juga, sama juga kita tempel seperti ini dulu dengan menggunakan lem, baru kita jahit. Begitu juga nanti sebaliknya juga sama, ini akan dijahit seperti ini juga. Nah, ini seperti ini hasilnya. Untuk bagian bawah ini nanti menjahitnya kita balik seperti ini, jadi nanti dijahitnya dari dalam. Nah, kita samakan seperti ini, jadi nanti ini kita jahit. Nah, seperti ini hasilnya. Bagian pojok ini nanti kita samakan juga seperti ini, jadi kita jepit dulu biar presisi, kemudian nanti ini akan dijahit. Jadi jahitnya semuanya, kalau bagian ini dari dalam kita ikuti konstruksi yang di awalnya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini hasilnya setelah dijahit, nanti dibalik lagi. Ini udah selesai, jadi kita balik lagi. Nah, kita rapi-rapikan ujung-ujungnya seperti ini supaya rapi. Ini tinggal perapian-perapian aja supaya pas. Nah, ini lipatan bagian dalam ini kita kasih lem, terus kemudian kita buat seperti ini, jadi nanti akan hasilnya lebih rapi. Bagian bawahnya kita buat seperti ini, kita lipat-lipat seperti ini supaya membentuk, karena ada busanya, jadi nanti akan terbentuk sendiri. Untuk tutupnya supaya nanti ini seperti ini bisa menutup, jadi ini nanti akan kita pasang, pasangannya yaitu magnetnya kita pasangkan di sini, kita terus ke presisi. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Nah, untuk aksesoris lainnya, sepatu ini nanti caranya dimasukkan terus kemudian dilipat, dijepit seperti ini, modelnya model tancap. Untuk selanjutnya pemasangan puring, ini puring tadi kita masukkan seperti ini. Ini kita tarik di sini supaya pas, jadi kita langsung dari sini lem, kemudian dibantu dengan jepit, baru kemudian dijahit. Jadi hasilnya seperti ini setelah dijahit. Nanti ini akan kita tutup dengan menggunakan pelipit. Nah, model pelipitnya kita buat seperti ini sekitar 2,5 cm. Ini nanti akan sebagai tutupnya. Caranya kita lem, terus kemudian kita tempel sini, kita bantu dengan jepit juga. Ini karena aslinya juga seperti ini, jadi pakai pelisir, pakai pelisir, jadi nanti membuatnya seperti ini. Jadi kita tunggu lemnya kering, baru nanti kita jahit keliling. Jadi seperti ini hasilnya setelah dijahit keliling tadi. Kemudian kita lipat dan kita kasih paku kuling di sini, karena aslinya juga seperti ini juga, kita ikuti sesuai aslinya. Jadi ini hanya berubah kulitnya saja, luarnya atau ganti pakaiannya saja. Nah, ini langkah pembuatan tasnya. Untuk badan tasnya ini sudah selesai, jadi hasilnya sama seperti ini, udah sama dengan aslinya. Jadi ini aksesorisnya beberapa kita ganti karena sudah tidak bisa dipakai lagi. Kemudian tahap selanjutnya kita membuat tali ini kita lepaskan juga. Aksesorisnya nanti yang akan kita pakai, kita hanya ganti talinya saja dengan menggunakan bahan yang sama. Jadi nanti akan kita kasih juga seperti aslinya. Tali sebesar 2,5 lebarnya kita
pakai ukurannya 5 cm, kemudian kita lipat seperti ini. Nanti bagian dalamnya kita isi menggunakan bahan bisban yang paling tipis, jadi nanti lebih kuat. Nah, ini kita lem dulu, kemudian setelah lemnya agak mengering baru kita tempelkan seperti ini. Kemudian kita jahit nanti semuanya melalui tepi-tepinya saja. Nah, ini hasilnya seperti ini setelah dijahit. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman ya, nanti akan ada video yang lebih menarik lagi. Nah, kita kembalikan aksesorisnya, semuanya kita kembalikan. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi sekarang sudah selesai untuk tahap pembuatan talinya, tinggal kita pasangkan ke tasnya saja dan nanti akan sudah bisa kita pakai lagi. Ini hasilnya setelah jadi sudah bisa diajak jalan-jalan ya. Nah, ini bisa kita bandingkan sekarang, yang tadinya tidak bisa diajak jalan-jalan karena rusak ngelupas, sekarang sudah bisa diajak jalan-jalan lagi. Jadi tas kayak kita sudah bisa dipakai kembali. Oke, selamat mencoba, terima kasih, semoga bermanfaat. Dan yang belum subscribe tolong di subscribe ya, nanti akan ada video yang menarik lainnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.